Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Kembali berjumpa bersama saya Gusti Bagus, masih di STEMC Flash, yang kali ini kita sudah kehadiran tamu yang tidak kalah luar biasanya. Wow, kali ini kita kehadiran tamu yaitu jauh-jauh dari Yogyakarta ini ya. Ternyata bersama dengan Bapak Widada SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta. Nah, dengar-dengar juga nih, ternyata beliau juga PLT di SMK Negeri 6 Yogyakarta, bener Pak Nge? Dan juga sebagai ketua apa kepala Pak? Ketua MKKS se-Indonesia. Wow, luar biasa banget. Selamat pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu. Halo sahabat Teknika, selamat berjumpa dengan saya yang jauh-jauh dari Jogja untuk hadir di SMK Negeri 3 Singaraja yang hebat ini. Selamat pagi. Oke, pagi luar biasa. Tetap semangat gitu Pak ya. Oke, dan ini akan menjadi informasi yang menarik banget nih buat sahabat Teknika karena kehadiran beliau juga ke SMK Negeri 3 Singaraja ini adalah untuk mereview kurikulum ya. Dan kali ini beliau akan memaparkan materi terkait dengan Teaching Factory dan juga terkait dengan PJBL ya Pak ya. Oke, wah bagaimana pengalaman beliau saat ini yang pastinya sudah luar biasa untuk membangun pendidikan khususnya adalah untuk SMK gitu. Bapak gimana kabarnya saat ini datang dari Jogja, kemudian landing ke Denpasar, kemudian ke Singaraja lagi gimana ya Pak? Alhamdulillah lancar. Dan sangat menarik. Kemarin perjalanannya cukup panjang, kemudian kita mampir di Kopi ya, di dekat Danau Baratan. Oh, Danau Baratan. Nah, sempat juga kami beribadah di sana. Oke. Kemudian baru sampai di Singaraja. Kami berpikir dekat antara Denpasar ke Singaraja. Ternyata 3 jam juga ya. Lumayan loh Pak. Tapi di perjalanan saya yakin Bapak akan terhibur dan juga benar-benar, keren banget pas begitu ya Pak ya. Iya. Kebetulan tahun yang lalu kami juga berkunjung ke Singaraja. Oke. Ke SMK Negeri 1 Sukasade sama SMK Negeri 1 Sawan. Bertemu sahabat lama saya, kawan kuliah. Beliau yang ternyata menjadi
seorang guru di SMK Negeri Iya, 3 Singaraja. oke. Ternyata Pak Sure adalah temannya. Rekan-rekan dulu ya Pak ya. Iya. Oke. Rekan beling. Wow, apa itu Pak? Beling itu bandel. Oh bandel. Saya kira beling itu hamil ya. Kalau di Bali itu beling itu hamil Pak. Oke, baik. Dan pastinya Bapak kali ini udah gini Pak. Sudah keliling ke Buleleng. Artinya udah menikmati kuliner nggak? Udah diajak kuliner nggak? Sudah Pak. Sudah tapi dikit. Baru dikit, tenang. Nanti pasti akan diajak lagi menikmati makanan khas di Buleleng mungkin ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Tapi bukan saya yang traktir Pak, maaf. Ibu Nyoman. Oke, gimana nih Pak terkait dengan saat ini melihat memang kan Bapak sudah berpengalaman banget ya Pak ya. Selaku kepala sekolah juga, kemudian saat ini ditanggung jawabin sebagai PLT. Kemudian ketua MKKS lagi se-Indonesia. Waduh, bagaimana beban berat Bapak ini Pak? Dan masih guru juga. Oke, oh termasuk guru juga. Waduh, ya gimana nih Pak dengan ya tanggung jawab yang diberikan? Ya. Iya, silakan. Dalam konsep hidup saya, kalau kita diberi amanah itu nggak boleh menolak. Betul. Jadi pokoknya jawab siap gitu aja. Siap nggak siap? Siap. Ya, akhirnya dengan komitmen seperti itu kita diberi kekuatan. Dan yang penting kan belajar. Iya, betul. Kita belajar, selalu terbuka dengan hal-hal yang baru, Betul. untuk selalu menambah wawasan. Kemudian dengan beban-beban yang diberikan kepada kita, itu kan kalau kita melihat dari sisi religius, ya kita maknai sebagai ibadah, kita akan memacu untuk berbuat sebaik mungkin. Gitu. Nah, kali ini memang banyak beban yang disampaikan ke pundak saya. Di samping sebagai guru, karena saya sejatinya adalah guru gitu ya, ya, Pak, ya. yang diberi tugas tambahan wala sekolah. Oke, betul. Saat ini bahkan kami diberi amanah di 2 sekolah. Sekolah besar di Jogja. Yang SMK Negeri 3 Yogyakarta, di mana saya definitif sebagai kepala sekolah itu, murid kami ada 60 kelas, rombel. Kemarin siswa baru ini menerima 722 siswa. Waduh. Kemudian yang SMK 6 itu kita ada 16 rombel. Jadi kalau 2 sekolah ini digabung, jadi Berapa Pak? jumlahnya kurang lebih lah 4.000 Waduh, begitu, sebagai luar biasa. SMK yang terbesar di Betul, Yogyakarta. Jogja kalau digabung ya. Nah, gitu. Kemudian SMK Negeri 3 Yogyakarta nggak jauh beda dengan SMK Negeri 3 Singaraja. Di sana SMK yang basicnya teknologi. Tapi kalau di SMK 6 itu SMK yang basicnya pariwisata. Oke. Gitu. Jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah sebetulnya sudah cukup lama Pak. Lama Pak ya? Saya dulu di swasta. Oke. Di sekolah Muhammadiyah begitu. Sejak 2010 saya diberi amanah menjadi kepala sekolah. Waduh, sudah lama itu. Nah. SMK teknologi juga. Kemudian saya dipindah di SMK Muhammadiyah juga, basicnya juga teknologi. Kemudian tahun 2020 karena kami pegawai negeri gitu, kita diminta kembali oleh pemerintah dan saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Sewon di Bantul. Ini muridnya juga 2.250. Basicnya pariwisata. Kemudian 3 tahun kemudian tahun 2023 di 28 Desember saya diberi amanah di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Jadi baru 6 bulan 6 saya bulan ya, bertugas di SMK Negeri 3 benar-benar. Yogyakarta. Oke, Gitu. dari Desember ya Pak ya? Iya. Nah, menarik sekali di SMK itu beda dengan SMA. Jadi ketika kita membicarakan tentang konsep pembelajaran, maka harus didahului SMK itu harus berpartner dengan industri. Ya tentu industrinya yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK kita. Kalau di sini teknologi begitu, misalnya welding, maka industrinya ya industri welding gitu. Kalau otomotif, misalnya sepeda motor, maka juga dengan industri sepeda motor. Itu biar relevan. Nah, kalau SMK kok tidak berpartner, tidak bermitra dengan industri, ya nanti seperti SMA. Pembelajarannya sastra gitu. Iya betul. Masuk praktek sastra. Nanti kalau ngadepin
barang yang sungguhnya nggak bisa apa-apa. Gitu. Itulah kenapa harus kerjasama dengan industri. Nah, karena konsepnya adalah kerjasama dengan industri, di mana itu bertujuan untuk menghilangkan adanya gap kompetensi. Ya. Bahwa kurikulum yang ada, kurikulum nasional yang dari Kemdikbud itu, ketika diajarkan semua belum tentu nanti persis dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Maka kita kerjasama dengan industri, selaraskan kurikulum. Itulah yang kemudian melahirkan model pembelajaran teaching factory. Teaching factory ini akan lebih kontekstual ketika kemudian metodenya menggunakan project based learning. Kenapa project based learning? Karena supaya ada keterkaitan. Kalau di sekolah ini jurusannya ada 5 misalnya, kemudian perjurusan ini masih jalan sendiri-sendiri gitu, parsial namanya. Tapi kalau sudah komprehensif, dia bisa menyatu, itu hal yang bagus. Contoh membuat pagar. Saya lihat di Facebooknya Ibu Nilon. Pagar otomatis. Iya, pagar otomatis. Itu kan pagarnya mungkin dibuat oleh mesin, welding mesin. Kemudian modulnya untuk menggerakkan secara otomatis mungkin elektronika gitu. Betul. Nanti yang lain, jurusan yang lain bisa masuk di situ. Itulah kolaboratif. Yang itu harusnya memang menjadi model pembelajaran yang harus dikedepankan. Itu proyek 1 itu bahkan mata pelajaran yang lain bisa masuk di situ. Betul ya. Misalnya matematika. Ketika membuat pagar dengan panjang, tinggi, sekian gitu, itu ilmu matematika masuk di situ. Betul. Jadi TEFA itu dengan project based learning harus sejalan. Dan itulah ruhnya pembelajaran kekinian yang dikemas dalam kurikulum Merdeka untuk SMK. Jadi seperti itu, Mas. Dan ini akan menjadi menarik ya Pak ya, karena memang saat ini kan SMK itu ya harus meluluskan siswa yang siap bekerja kan begitu, sesuai dengan kompetensinya begitu ya Pak ya. Nah kalau boleh kita colek-colek sedikit colek-colek. Ini di SMK Negeri 3 Yogyakarta itu sebenarnya ada berapa jurusan Pak saat ini Pak? Kami ada 8. Jadi 1 teknik mesin, kemudian yang kedua teknik otomotif, kita konsentrasinya di teknik kendaraan ringan. Kemudian teknik bangunan, di situ ada 2, yaitu desain permodelan dan konstruksi. Juga. Kemudian di teknik listrik, kemudian teknik elektronika, kemudian yang satunya di IT, itu ada jurusan TKJ dan broadcast perfilman. Broadcast yang diambil ya Pak ya. Kalau di sini desain komunikasi visual gitu. Kami nggak punya jurusan welding, tetapi tahun ini anak kami menjadi juara LKS provinsi untuk welding. Wah, kok bisa Pak? Nanti akan bertanding dengan muridnya Mas Sura di Lampung. Di mesin ya Pak ya. Tingkat nasional ya. Ya, tapi di sana kan ada konsentrasi kalian mesin Pak. Ada ya? Betul. Jadi kalau dulu ketika saya kuliah di mesin itu kita mendapatkan welding, mendapatkan las gitu. Tetapi sekarang konsentrasinya dipecah. Untuk las itu ada sendiri. Nah, sehingga di sekolah kami karena las ini ternyata sangat dibutuhkan juga. Bahkan di kehidupan sehari-hari itu kan banyak orang pesan pagar, tralis, folding kit itu kan butuh las. Nanti perbaikan rangka motor mobil itu juga butuh las gitu kan. Maka itu kita berikan dalam bentuk suplemen. Dan anak-anak kami meskipun di jurusan di sekolah itu enggak ada, tapi kita berikan keilmuan itu. Sehingga seperti LKS ini langganan juara DI itu sudah selalu dipegang SMK Negeri 3 baik. Nanti kalau gitu berikan ke SMK 3 Singaraja ya Pak ya, biar bergilir Pak. Baik. Tapi ini adalah ilmu juga ya. Mungkin nanti bisa sharing ya Pak Surya, bisa sharing di SMK Negeri 3 Yogyakarta mungkin dengan siswa gitu kan, dengan mengikuti LKS ini mungkin nanti akan bisa menjadi motivasi juga untuk mengembangkan ini welding ini ya Pak. Trik kami di dalam pembinaannya, kita selalu memberdayakan alumni. Jadi alumni yang
tahun kemarin atau sebelumnya itu juara LKS, itu mereka kita tarik ke sekolah. Oke. Dan mereka sukarela siang malam melatih adik-adik. Waduh, tanpa dibayar sekalipun. Waduh. Karena ada chemistry dengan sekolah. Iya, gitu. betul. Kemudian juga kerjasama dengan industri. Pasti dilakukan juga di sekolah ini. Kalau kita persiapan untuk nasional itu dimagangkan di industri. Itu salah satu strategi saja untuk membentuk kompetensi mereka yang akan bertanding nasional. Kemudian secara mental anak-anak juga kita motivasi begitu, baik oleh internal maupun sesekali kita menghadirkan psikolog untuk penguatan mentalnya gitu, supaya ketika bertanding itu rasa paniknya hilang. Betul banget. Timbul ketenangan, kemudian timbul motivasi untuk berjuang dan lain sebagainya. Oke, wah luar biasa banget ini ya. Oke, nah Pak, terkait dengan pengembangan ya di SMK Negeri 3 Yogyakarta sendiri itu bagaimana sih Pak sistem dari teaching factory-nya, kemudian pembelajaran di sana bagaimana Pak? Terkait dengan teaching factory, kami menerapkan model pembelajaran ini juga baru tahun ini Pak, Mas, karena saya ditempatkan di SMK Negeri 3 itu kan baru Januari, dan betul. Kemudian kami mendapati model pembelajarannya masih konvensional. Kemudian kita berkomitmen, yuk kita rubah dengan model teaching factory. Ciri khasnya adalah dengan jadwal blok. Ya. Saya bincang-bincang dengan Bapak Wakakurikulum di SMK Negeri 3 Singaraja juga sudah menerapkan ini. Iya, sudah Pak. Katanya juga mulai Januari. Ya, jadi kami bareng Pak. Oke. Kendala yang sering dihadapi dengan model baru itu adalah untuk beranjak dari zona nyaman itu biasanya akan timbul resisten. Nah, guru-guru di sini perlu dirubah mindsetnya. Dari model lama ke model yang baru yang diterapkan. Karena dengan jadwal blok ini ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena kalau dengan jadwal biasa, pelajaran itu kan ganti-ganti gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin dari sisi waktu yang singkat itu guru tidak bosan, murid nggak bosan. Iya, betul. Tapi kalau dari sisi kita melihat proyek yang itu harus diselesaikan dalam waktu panjang, contohlah membuat pagar gitu. Buat pagar itu tidak selesai dalam jangka sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau jadwalnya hanya 4 jam misalnya, maka baru motong gitu, ganti pelajaran agama. Gimana? Baru ngikir, baru dilas gitu, belum selesai lasnya sudah ganti pelajaran matematika. Habis lah, nggak jadi-jadi gitu. Nggak fokus jadinya. Iya, kan, ya. Nanti 1 tahun baru jadi. Kalau jadwal blok itu kan bisa. Jadi bloknya kalau misalnya 1 minggu begitu, atau di sini 2,5 bulan kalau nggak salah. 2,5 bulan itu bisa memproduksi apa? Maka ditentukan proyeknya memang di situ. Dan di dalam pembelajaran TEFA itu konsep yang paling bagus adalah barang yang menjadi proyek itu sebisa mungkin adalah barang yang memang ada di pasaran, mau dipasarkan. Betul. Atau bahkan pesanan. Quality controlnya di industri atau di pasar, bukan di kita. Kita membuat mau dilempar ke pasar, itu namanya business to customer ya. Kalau nggak laku ya kita yang rugi gitu. Tapi kalau kita model yang lain itu B2B, business to business, di mana kita mengikuti menjadi pemasok. Contohlah misalnya kita membuat komponennya dari manufaktur Toyota misalnya, kontrolnya di Toyota. Tapi memang itu lebih ketat. Nah, itulah yang kemudian diterapkan di sekolah. Pembelajaran itu tidak lagi membuat barang yang setelah pembelajaran selesai, tetapi kemudian nggak laku atau jadi sampah, tapi sekarang harus laku. Maka proyeknya dipilih yang memang nanti bisa dipasarkan dan quality controlnya yang
harus ketat. Oke. Itu yang dikemas di dalam pembelajaran TEFA seperti itu. Nah, supaya aman untuk pengelolaan keuangannya memang sebaiknya BLUD. Tapi Iya, di betul. Bali ini belum. Untuk SMK negeri sepertinya belum mau BLUD. Sekolahnya mungkin mau, tapi pemdanya mungkin belum. Iya, gitu. betul. Tapi itu memang nggak salah, asal tata kelola keuangan, karena kalau nanti proyek-proyek ini sudah bernilai ekonomi pasti akan banyak itu, dan sekolah negeri akan selalu menjadi bahan audit karena seluruh alat, seluruh sarprasnya, bahkan SDM-nya itu kan sudah dibayar negara, semuanya milik negara. Iya. Maka yang dihasilkan harus dikembalikan ke negara. Iya, Itu betul. konsepnya begitu. Gitu. Oke, itu sebagai Jadi hasil. di sekolah kami juga baru menerapkan TEFA ini. Kami trial and error. Ya. Lakukan dulu, kesalahan nanti didapat diproses, perbaiki gitu. Kalau nggak mulai, ya udah nggak pernah mulai, kita cuman diangan-angan. Kemudian yang menjadi beban di pikiran itu justru tantangan nggak akan mulai. Gitu. Padahal yang paling tepat di SMK itu memang model teaching factory. Iya, betul. Karena memang kalau SMK itu kan seperti motonya itu udah siap kerja ya Pak ya. Jadi Betul. kalau Dhamma tuh harus sesuai Ya, gitu. jadi di teaching factory itu kan satu kata kuncinya adalah berpartner dengan industri. Di industri itu kompetensi apa yang dibutuhkan. Iya. Jadi kalau menerima tenaga kerja itu bisa A, B, C, D, E gitu. Lah A, B, C, D, E inilah yang nanti diselaraskan dengan kurikulum sekolah. Iya, A, B, C, D ini harus masuk di situ. betul. Nah supaya bisa masuk gimana? Maka di sekolah ini kita harus milah-milih. Kompetensi yang tidak esensial buang. Jamnya supaya bisa digunakan untuk suplemen dari industri itu. Iya. Dipadukan di situ. Jadi kita harus duduk bersama menganalisis kurikulum kita, kemudian mana yang nggak perlu dibuang, mana yang diperlukan dipertahankan, dikembangkan, ditambah dari kompetensi industri. Ketika kompetensi industri itu sudah masuk, nanti akan ada problem lagi. Yang ngajar gimana? Karena kompetensi industri gurunya belum didiklat ya nggak bisa. Iya, betul. Maka guru kirim magang di industri. Iya. Atau industri ngirim guru tamu. Gitu. Kalau semuanya sudah bisa, barulah jalan ini. Iya. Bisa juga model begini, sekolahnya di industri. Jadi anak-anak kita itu sekolahnya di industri tersebut. Gitu. Iya. Itu iya mungkin kendalanya itu paling Ya, tidak bisa semua kan begitu betul. langsung ya Pak ya. Ya bergilir. Bergilir. Itulah yang nanti mengurangi gap kompetensi, deviasi kompetensi itu akhirnya bisa disatukan sehingga ketika lulus siap kerja. Iya, Kalau betul. sudah seperti itu bahkan mungkin sebelum lulus sudah dipesan Sudah oleh dipesan, perusahaan. betul. Gitu. Karena di sini pun begitu ya Pak ya. Iya. Masih banyak yang sudah dipesan akhirnya, wih saya pengen Iya. biar anak ini. Cuman sayangnya begini, kadangkala industri sudah mau, anak mau, orang tua ya nggak boleh ya Mas. Nah ini Pak. Karena jauh gitu. Iya betul. Ya nggak boleh. Kamu di sini aja, di sini udah enak itu. Iya, kadang begitu ya Pak ya. Jadi guru SD aja, jangan kerja. Waduh, nah yang gitu memang akan menjadi Itu perhitungan problemnya. juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, Bapak kalau melihat sendiri di SMK Negeri 3 ya Pak ya. Saat ini gimana Pak untuk program Bapak terkait dengan Teaching Factory? Ya, Yang sudah jalan mungkin juga. menurut saya meskipun baru jalan pelan gitu, Iya. tapi progresnya kelihatan. Oke. Kami baru saja menggandeng industri yang mau kita jadikan partner serius. Nah, partner serius itu meliputi dari 8 plus I-nya link and match antara sekolah dengan industri. Jadi tidak sekedar tempat PKL, tapi penyelarasan kurikulum, magang guru, magang siswa, guru tamu, sertifikasi guru, sertifikasi siswa, begitu, bahkan sampai rekrutmen ikatan dinas gitu ya. Ini kita menggait industri satu persatu yang mau concern di jurusan. TKR kami sudah dengan HPM, Honda Prospek Motor. Oke. Jadi ada kelas industri Honda. Kemudian teknik mesin kami baru saja menggandeng YPTI. YPTI itu sebuah pabrik
pemasoknya di Toyota, ada di Yogyakarta itu. Kemudian yang di kami baru saja menggandeng Panasonic ya. untuk kelas industrinya untuk elektronika itu. Jadi kita satu persatu harus ada industri penyangga itu untuk penguat TEVA. Jadi selagi ada industri yang mau peduli pada sekolah dan kemudian sekolah mau terbuka dengan industri, saya sih yakin anak-anak kita itu nanti lulusnya bisa diterima di industri. Iya. Ya kita meluluskan dengan kompetensi yang spesifik yang ada di sekolah kita. Itu harapannya kan kalau bekerja ya dia di pekerjaan yang linear kan. Iya, betul. Bukan malah Nyapri apa ya. Ya gitu. Beda jadinya kan Beda gitu, Pak, jauh gitu ya. Beda jauh dari kompetensinya. Kan jadi percuma kita sebagai guru itu jadi ilmu saya nggak berguna gitu. Padahal kita berdarah-darah mengajar kan. Betul. Kemudian juga kami mencoba untuk melakukan inkubasi wirausaha. Oke. Nah, karena lulusan SMK itu kan bekerja melanjutkan wirausaha gitu ya. Betul. Saya memfilter yang melanjutkan itu sesedikit mungkin. Kalau bisa ya nggak usah ke SMK lah kalau mau melanjutkan SMA aja gitu. Yang lebih kita kelola itu yang bekerja itu kita sandingkan dengan industri, yang melanjutkan yang wirausaha kita dampingi dengan inkubasi bisnis. Saya baru saja menggandeng OKOC. OKOC itu sebuah konsultan bisnis miliknya Pak Sandiaga Uno. Waduh. Itu untuk inkubasi bisnis. Anak-anak kami yang mau wirausaha itu kita data, kemudian kita arahkan dengan suplemen pendidikan yang berbeda terkait kewirausahaannya. Untuk membekali keilmuannya, kemudian kalau perlu sampai ke stimulan modal usaha. Kebetulan di Jogja ini ada program namanya Momenku Siap Berkemas. Itu programnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang sekarang itu sudah diambil Pemda. Setiap tahun ada stimulan untuk wirausaha muda belia SMK. Itu kalau tidak salah tahun ini itu per usaha itu 10 juta. Itu sebagai stimulan untuk berusaha anak-anak. Kemudian setelah lulus nanti diwisuda oleh gubernur, oleh Pak Sri Sultan. Sudah jalan 3 tahun ini. 3 tahun. Ya. Dan sekolah kami selalu mengirimkan anak-anak yang memang sudah berwirausaha. Ada anak yang masuk kelas 10 itu ada, kadang-kala ada yang sudah berwirausaha. Kelas 11, kelas 12 itu kita data dan kita dampingi. Dan wirausaha itu kita tidak mengkapling dalam satu jurusan yang sama. Jadi dia otomotif tapi punya usaha kuliner, ini tetap nggak masalah, nggak masalah gitu. Jadi lintas begitu. Kita petakan itu di kelas 10. Siswa yang mau bekerja yang mana, yang wirausaha yang mana, yang melanjutkan yang mana. Treatmentnya di dalam pendidikan 3 tahun ini harus beda. Oke lah, ketika KBM seperti ini bisa jadi mirip. Tetapi anak-anak yang mau bekerja, mau wirausaha, mau melanjutkan, treatment khususnya harus berbeda. Ya kalau mau melanjutkan, treatmentnya ya seperti diperbanyak dengan latihan ujian masuk kan. Kalau wirausaha, ya kadang-kala kita ada market day. Sehari jualan lah atau sehari ngapain gitu. Kemudian kita mengundang praktisi, kita ajak ke UMKM dan lain sebagainya. Kalau yang bekerja, ya itu kita sandingkan dengan industri yang relevannya. Jadi harapannya lulus ya nggak nganggur gitu. Kan di data BPS SMK itu penyumbang pengangguran ya. Dan ada yang istimewa ini di SMK Negeri 3 Jogja. Apa ini Pak istimewanya Pak? Kami menerapkan program ketarunaan. Waduh, apa itu Pak? Ketarunaan, kesamaptaan, kedisiplinan, penguatan religius gitu. SMK yang teknologi itu kan
terkenal banyak laki-laki. Betul. Laki-laki itu identik dengan arogan, konvoy, Yes. geng, kan gitu kan? Betul. Termasuk di sini pun juga ya Pak Oke. Surya. Ketarungan ini sangat efektif, Pak. Kami Betul. satu anak per anak kelas 10 itu 1 hari setiap minggu. Program ketarunaan, dilatih fisiknya, mentalnya, begitu. Sehingga anak-anak ini menjadi disiplin. Iya. Yang melatih Kodim bersama Polsek, Oke. dan untuk rutinnya itu anak-anak kami yang kita kirimkan jadi instruktur, dan sekarang sudah ketika alumni dia jadi instruktur dan seterusnya. Oke. Iya. Bagus banget Pak ini. Iya. Besok boleh belajar ke SMK Negeri. Oke, betul Pak. Dan itu progresnya juga udah luar biasa Pak ya. Luar biasa betul. Oke, iya. Saya punya videonya nanti kami. Oke, nanti bisa dibagikan nanti sama guru-gurunya ya. Biar Siap. guru-guru di sini juga ngerti ya Pak ya. Ternyata tujuan dari adanya kesamaptaan itu seperti itu kan begitu ya Iya. Pak ya. Untuk kemajuan anak-anak. Nah Bapak mungkin sharing sedikit dulu deh sebelum mengakhiri. Ternyata waktunya sudah habis. Masih banyak sebenarnya pengen saya gali nih dari Bapak Widada. Besok undang lagi. Oke, oke. Nah, Bapak, kalau gini, Pak, kalau mendukung kreativitas siswa nih, Pak ya. Kadang kan seperti Bapak tadi kan ada konsentrasi siswa memang pengen jadi wirausaha, kemudian pengen mengembangkan nanti biar bisa bekerja, dan juga pastinya pengen banget itu kuliah gitu melanjutkan. Nah, Pak, ini kan setiap siswa itu punya keinginan yang berbeda Pak ya. Iya betul karakter. Jadi ada yang memang, saya dari sekolah teknik itu pengen ngembangin seni gitu. Kemudian, saya pengen nanti itu kuliah biar jadi pariwisata kayak gitu Pak. Tapi padahal dia lulusan SMK-nya teknik gitu. Nah kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Ya kita tetap harus mewadahi konsep kurikulum merdeka itu kan. Justru kita harus mengikuti kemauan anak. Iya betul. Minat bakat anak itu apa, kita kembangkan gitu. Iya. Bukan kita mencari dan anak itu kita doktrin dengan sesuatu yang kita inginkan untuk anak tersebut. Ikutin anak. Nah, memang ini jadi lebih rumit. Betul. Itulah mengapa konsep pembelajaran yang cocok untuk kurikulum merdeka itu namanya pembelajaran diferensiasi. Berpihak pada anak seperti apa anak itu supaya bisa mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Jadi sebagai seorang manusia yang punya bakat sendiri, itu bakatnya apa gitu, itu ini yang harus didorong. Nah, di sekolah kami khususnya di SMK 6 ini ada namanya program Krida. Krida itu untuk menuangkan kreativitas anak apapun itu dalam 1 bulan sekali. Tidak ada pelajaran dari pagi sampai pulang. Sebulan Satu kali. Sebulan satu kali. hari Oh, saja. satu kali. Saya kira sebulan. Saya yang salah dengar ini. Nanti nggak pelajaran dong. Oke. Yang seneng gurunya. Ternyata Bapak juga tahu ya seperti itu ya. Oke, berarti sebulan sekali itu hampir sama seperti proyek P5 ya Pak ya? Iya, mirip itu. Itu jauh sebelum P5 ada. Oke. Kami sudah mulai itu. Oke, kalau di sini jeda semesternya sih baru seperti Iya. itu Pak. Karena kalau yang seperti itu memang sesuatu Perlu yang ya, Pak, ya? berbeda ya, sesuatu yang mungkin jarang dilakukan oleh sekolah lain, maka ya tentu kalau hal yang berbeda itu harus dikemas juga dengan cara yang berbeda yang tidak ada contohnya. Maka sekolah harus berkreativitas. Iya. Bagaimana sih ini mengatur waktunya, padahal KBM misalnya. Kesepahaman satu persepsi antara guru itu harus terjadi. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini jam saya enggak mau gitu. Iya, betul. Padahal tujuannya kan untuk pendampingan minat bakat anak yang berbeda-beda itu. Karena caranya kalau itu mau direguler jamnya enggak dapat. Karena ketika 5 hari sekolah itu dari jam 7 sampai jam 4 sore misalnya, itu kan sudah diplot semua, Iya, mapel gitu. Udah Maka full. hal yang demikian harus bagaimana diinsetkan di dalam mapel tersebut. Bisa jadi di mapel yang sesuai, misalnya produk kreatif wirausahaan, itu kan sesuai gitu ya. Tapi bisa juga itu di dalam bentuk suplemen, nanti di ekstra di luar jam KBM gitu. Iya, betul. Jadi tergantung nanti pemetaannya sih. Ketika 1-2 anak ya mungkin pendampingan khusus lah. Nggak perlu mungkin terjadwal secara rutinitas
jam ini hari ini enggak. Iya, betul. Tapi kalau jumlahnya banyak itu mungkin bisa klasikal gitu. Ini bisa dijadikan satu kelas dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi memang sekolah harus berkreasi sedemikian rupa. KBM itu tidak harga mati harus seperti umumnya, tetapi bisa ganti-ganti. Iya, betul banget. Baik Bapak, sekarang sebagai closing statement, silakan mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat untuk tenaga pendidikan juga atau tenaga pendidik ya, silakan nih Bapak. Untuk sahabat teknika, silakan Pak. Untuk sahabat teknika, ya sebagai seorang pendidik itu disebut sebagai pahlawan tanda jasa, maka jangan berharap mendapat penghargaan yang lebih apalagi finansial, tetapi harus bekerja dengan tulus ikhlas. Selain kita mempunyai kewajiban untuk mendidik anak bangsa, tetapi di dalam bekerja itu ketika kita niatkan semuanya sebagai ibadah, insya Allah akan menjadi berkah. Iya. Terima kasih. Amin. Sahabat teknika. Halo. Oke, terima kasih banyak, luar biasa Bapak ya, motivator seorang kepala sekolah dari Yogyakarta ini. Terima kasih banyak Pak, semoga sukses selalu ketika bertugas. Kemudian, Amin. ya silakan. Mungkin ada salam-salamnya mungkin apa Pak disampaikan? Ada Pak, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Iya. Salam hebat. Iya, salam ya Pak, betul. Oke, salam buat rekan-rekan di Yogyakarta juga ya Bapak ya. Terima kasih. Insya Allah saya sampaikan ke Tugu Yogyakarta. Iya, baik. Mudah-mudahan saya bisa bermain ke Yogyakarta ya Pak ya. Langsung singgah ke rumah Pak Widada ini. Oke, baik sahabat teknika, itulah bincang-bincang kita hari ini. Saya Gusdi Bagus bersama dengan Bapak Widada SPD MPD. Iya, seperti yang disampaikan, jangan lupa untuk semangat belajar dan tunjukkan bahwa kalian adalah pelajar Pancasila. Oke, baik, saya Gusdi Bagus pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia dan pastinya STEM si jaya, STEM si mantap. Salam dan bahagia, sampai jumpa.